Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista, saya dari kelas A. Nomor stambuk yaitu 1802361201027. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran perencanaan laba, pengendalian kegiatan, dan program jangka pendek dan jangka panjang. Biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan. 1. Differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Kedua, Reachable cost, biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen, atau divisi tertentu dalam perusahaan. Ketiga, Opportunity cost, penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Keempat, Incremental cost, biaya-biaya yang dipersembahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan satu proyek. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Yang kedua, meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari berbagai produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Jika biaya kesempatan lebih besar dari biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil dari biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Jika dengan meniadakan departemen makanan perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik hasil penjualan 3 juta, biaya variabel 2.100.000 dan biaya tetap tambahan 350.
Manajemen memiliki alternatif 2, karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah 2 juta rupiah lebih kecil dibandingkan dengan biaya tetap dihindarkan, yaitu 2.300.000 rupiah. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh yaitu 175.000 sampai 1.750.000 rupiah. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh yaitu 175.000 rupiah dikurang 1.750.000 rupiah dikurang 900.000 rupiah lebih kecil dibandingkan jika alternatif 2 yang dipilih yaitu 475.000 rupiah dikurang 1.375.000 rupiah dikurang 900.000 rupiah. Kesimpulan yaitu pengadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Ketiga, menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.